Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C pertemuan 13 Universitas Negeri Jakarta ingin mempresentasikan tentang ideal komunikasi dan tanggung jawab sosial. Anggota kelompok kami terdiri dari Rinaldi Arkan Agustin, Devi Wildan Nurahma Wahyudianti, saya sendiri Maila Fatihah Wahyudiani, Sadam Alfarizi, dan Muhammad Raihan Faturrahman. Materi yang pertama ada The Wager of Communication atau taruhan dalam komunikasi. Menurut perspektif Jeffrey Slayton tentang bahasa bahwa ia tidak terbukti dengan sendirinya. Tidak semua dapat dikatakan dalam wacana sadar. Oleh karena itu, meskipun komunikasi manusia mungkin ia tidak pernah sepenuhnya dijamin pasti atau sepenuhnya stabil, ketidakpastian ini diungkapkan oleh psikoanalisis membantu memperdalam pemahaman kita tentang komunikasi sebagai kemungkinan daripada hasil yang dijamin oleh ekspresi manusia. Perspektif teoritis tentang komunikasi sudah tidak asing lagi. Hal ini mengandalkan misalnya bahwa komunikasi manusia berdampingan dengan ekspresi, bahwa komunikasi adalah satu arah daripada reversibel, bahwa semua perilaku adalah informasi, bahwa komunikasi dapat menjadi pesan, bahwa komunikasi setara dengan pemahaman, bahwa komunikasi berhasil atau gagal, dan sebagainya. Dalam wawancara psikoanalitik, komunikasi didefinisikan sebagai hasil pertukaran di mana seseorang belajar untuk mengenali dampak bahasa pada sejarah emosionalnya. Dengan demikian, mencoba untuk mempertajam keterampilannya dalam berbicara. Ada dua fungsi bahasa, salah satunya adalah komunikatif dan struktural. Perbedaan antara kedua fungsi tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut. Di satu sisi, bahasa dipahami sebagai media untuk pertukaran informasi. Fungsi komunikatifnya adalah sebagai instrumen yang memungkinkan terjadinya aktivitas pengiriman, penerimaan, dan penguraian kode informasi. Di sisi lain, bahasa juga dipahami sebagai sistem representasi. Singkatnya, bahasa membawa keteraturan persepsi makna yang disampaikan dalam kata-kata dan kalimat yang dihasilkan menurut aturan. Dan dengan melakukan itu, memberikan dunia yang hidup secara konseptual. Menurut Wilden, bahasa adalah sistem yang terorganisir secara budaya yang harus dipelajari dari orang tua dan dalam keluarga untuk memperoleh masuk ke dalam kehidupan sosial. Maka penggunaannya tidak akan pernah langsung dan tanpa konsekuensi. Pengalaman memasuki kehidupan sosial dapat menyebabkan penderitaan emosional. Setidaknya sebagian orang, karena apa yang diinginkan atau dituntut oleh budaya terkadang bertentangan dengan apa yang diinginkan atau dipikirkan dari orang tersebut. Bahasa sangat penting bagi kehidupan psikis pribadi, tidak hanya sebagai media untuk berekspresi, tapi juga sebagai sistem representasi yang mengungkapkan subjek dalam penggunaannya. Dalam setting klinis psikoanalisis, fungsi komunikatif, struktural, dan metakomunikatif, bahasa bersama-sama memainkan peran kunci. Diterima baik secara teori maupun dalam praktik, bahwa dalam penguasaannya, bahasa merupakan proses belajar bicara dengan orang lain, diajak bicara, dan dibicarakan oleh orang lain. Selanjutnya ada taruhan komunikasi atau keyakinan dalam analisis. Karena pengobatan pasien pada percakapan yang diinginkan, klien harus tunduk pada dirinya sendiri.
harus sampai pada terapinya sendiri, harus menyerah untuk berbicara bebas di depan analitik dan harus membayarnya juga. Dengan resiko menyerahkan uang serta sebagian dari kehidupan, sejarah, emosional yang melekat pada diri seseorang. Namun demikian, kerugian yang harus ditanggung dalam perawatan psikoanalisis dibalas dengan janji yang akan sesuatu yang akan diperoleh bukan penyembuhan itu sendiri, tetapi kesempatan untuk sembuh. Di satu sisi, klien yang membayar mungkin menang. Namun, di sisi lain, kemenangan yang hanya bisa didapatkan dengan harga kerugian yang lebih baik. Klien yang membayar mahal untuk kesempatan mengembangkan kesadarannya akan fakta bahwa yang disebut dirinya hilang yang tampak lengkap, bersatu dan sepenuhnya mandiri sebelum fase cerminan identifikasi mulaan psikoanalisis. Dan terlepas dari harganya, tidak ada jaminan bahwa komunikasi yang sukses atau efektif antara klien dan analisis melaluinya. Selanjutnya ada psikoanalisis dan filsafat komunikasi. Secara khusus, psikoanalisis Lacanian menggarisbawahi masalah utama dengan bahasa, yaitu tidak terbukti dengan sendirinya, tidak mengungkapkan segalanya, dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Wawasan utama terdiri dari intelektual ini. Dan nilai utamanya untuk memahami komunikasi manusia dari perspektif filosofis kondisi mental kontemporer adalah bahwa seseorang tidak akan pernah bisa yakin dalam ekspresi dirinya seperti apa yang diinginkan. Selalu ada risiko yang pasti bagaimanapun bahwa resiko ketidakpastian atau taruhan komunikasi manusia yang diungkapkan oleh psikoanalisis sedikit meresahkan. Analisis psikoanalisis adalah tradisi intelektual yang panjang, tetapi tidak terbantahkan, mengingatkan kita bagaimana komunikasi manusia bukan hanya pengangkutan informasi, tetapi juga dasar dan potensi pemaparan yang tetap utama untuk hidup dengan satu sama lain saat kita belajar untuk hidup dengan diri kita sendiri. Mempertanyakan batas-batas ekspresi dengan memperhatikan pemikiran, nilai, dan ide yang benar milik seseorang, dan kata-kata yang digunakan untuk memberi makna, mengundang kemungkinan pergeseran perspektif diri, di mana seseorang mungkin merasakan dalam beberapa hal perbedaan dari diri sendiri, dengan demikian keterbukaan kepada orang lain sebagai umum untuk pengalaman berkomunikasi kepada manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada the band of language and law of communication. Secara ontologis, kita berada di hadapan bahasa, hadir dan dihadirkan kepadanya, sebagaimana seseorang dapat dikatakan berada di hadapan hukum. Perbedaan antara interioritas dan eksterioritas komunikasi atau komunikasi internal dan eksternal dari perspektif pemahaman umum serta teori komunikasi modern dalam komunikasi dapat didefinisikan sebagai apa yang mencakup fenomena kontak, interaksi, dan afinitas praktek, pertukaran atau transmisi informasi dan pengetahuan dengan cara berbicara, menulis, dan sebagainya, dan tujuan pembelajaran, informasi, pemahaman bersama, dan transendensi perbedaan pribadi. Komunikasi luar adalah kebalikannya, atau lainnya seperti fenomena dan pengalaman pemisahan, kesendirian, keheningan, kebisingan, informasi yang salah, ocehan, omong kosong, dan sebagainya. Singkatnya, itu disebut non-komunikasi. Dengan menggunakan istilah komunikasi di dalam dan di luar, yang saya perhatikan adalah tatanan komunikasi manusia. Nomosnya, pertukaran materi semiotik yang terorganisir dalam konteks manusia. Ilmu bahasa dan komunikasi menegaskan
temuan filosofis Agamben menyebutkan 3 tradisi. Pertama, seperti yang kita lihat di bab sebelumnya, teori psikoanalitik menawarkan perspektif tentang bagaimana seseorang tunduk pada aturan bahasa. Menurut tradisi ini, pemerolehan bahasa untuk tujuan berkomunikasi mengharuskan orang tersebut mengambil tempat sebagai penanda jamak universal. Namun, untuk mengambil tempat penanda ini, pemeriksaan pertama-tama harus diperkenalkan pengalaman yang hidup dan membingungkan dari tubuhnya, tetapi mereka melakukannya dengan buruk karena tidak semua dapat diungkapkan oleh dalam bahasa. Oleh karena itu, aturan bahasa harus menarik pada subjek yang mewakilinya untuk penanda lain, seperti yang dikatakan Lacan, dalam janji dan potensi lebih banyak kata dan mungkin komunikasi yang akan lebih efektif. Dan juga ada dampak emosional yang dibicarakan di dalam dan olehnya. Meskipun demikian, signifikansi kapasitas seseorang untuk memahami citra tubuhnya sebagai berbeda dari orang lain dan mendengar dirinya disebut dalam panggilan bahasa adalah bahwa orang tersebut mengakui dirinya sebagai terikat pada ekspresi dan ekspresi. Konvensi perspektif dari kehidupannya yaitu diwujudkan komunitas komunikasi, penelitian dalam interaksi simbolik, terutama dalam fase sosiologis klasiknya, mengajarkan bahwa agar orang-orang membayangkan dirinya sebagai dia atau saya, yaitu agar orang tersebut dapat menyesuaikan bahasa dan menghuni domain semiotik dunia di kehidupan manusia orang tersebut, yang harus menggambarkan dirinya tidak hanya sebagai sesuatu yang berbeda, tetapi juga berdampingan dengan orang lain. Dalam hal itu, Agamben membantu kita memahami mengapa konsekuensi terhadap kehidupan yang dilarang oleh dan terhadap bahasa adalah apa yang disebutnya biopolitik, di mana keberadaannya dan bahasa atau dengan kata lain, kehidupan dan hukum yang terjalin dengan cara pengelolaan dan pengaturan yang satu melalui kekuasaan dan kekuatan dari pihak lain. Jika bahasa didefinisikan manusia suatu kondisi ontologis yang membuktikan bahwa seseorang tidak berkomunikasi dan pengabaian terhadapnya mengharuskan manusia untuk bertanggung jawab atas kondisi kita bersama. Maka konsekuensi dari keharusan dalam bahasa adalah pemaparan terhadap komunikasi. Paparan juga membutuhkan setidaknya beberapa tingkat perlindungan yang berkenan dengan komunikasi manusia. Kita bahkan mungkin melangkah lebih jauh, seperti yang saya lakukan di bab berikutnya untuk mengatakan bahwa komunikasi membutuhkan dan sebenarnya merupakan bentuk imunisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Of communication and as immunization. Dalam penciptaan batas-batas identitas di seluruh dunia, tindakan membelah dunia untuk mengamankan wilayah berdaulat dan membangun kemandirian kelompok, proses yudiris politik dari apa yang disebut pembangunan bangsa atau komunitas, kebebasan individu maupun kolektif dapat dikenakan pada menyempit dan dibatasi. Sebagai tanggapan terhadap ancaman komunitas yang tidak terdefinisasi dan dengan demikian tidak terlindungi, dan ketidakmungkinan untuk mewujudkannya, teori politik modern seperti yang dibaca Esposito dengan seksama mengembangkan apa yang disebut sebagai paradigma kekebalan. Secara filosofis, paradigma ini adalah dipandu oleh teori dan praktik imunisasi untuk memanfaatkan potensi ancaman terhadap sistem tubuh untuk melindunginya. Yang terpenting, imunisasi tidak berarti bahwa ancaman sistem diserap kemudian dikeluarkan, dan dengan demikian diberantas. Sejauh keberadaan manusia didefinisikan di dalam dan dengan bersama-sama
dengan makhluk lain, termasuk manusia yang lain, yang seperti telah dibahas sebelumnya, harusnya ada komunitas. Ini karena seperti yang diutarakan Esposito, komunitas bukanlah substansi atau sebuah atribut. Disebut seperti bahasa. Ia kurang seperti totalitas yang konkret dan kaku, dan lebih seperti ambang batas. Kesatuan sosial yang diartikulasikan yang bagi kita. Karena memisahkan setiap pribadi manusia dari batas identitasnya dengan mengekspos satu sama lain. Komunitas bukanlah sesuatu, kata Esposito, melainkan bukan apa-apa. Non-entitas yang meskipun bukan itu, tidak dapat diisi atau dimasukkan ke dalam kategori sesuatu. Komunitas bukanlah entitas, bukan pula subjek kolektif, bukan pula totalitas subjek, melainkan relasi yang dijadikan mereka bukan lagi subjek individual. Mereka menutup identitas mereka dengan sebuah garis yang melintasinya. Konsekuensi kedua dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari pertama adalah bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat dengan mengatasi kurangnya perlindungan dalam keadaan masa yang tidak berdefinisiasi sebenarnya dapat mengancam komunitas anggota. Dalam penciptaan batas-batas identitas di seluruh dunia, tindakan membelah dunia untuk mengamankan wilayah berdaulat, membangun kemandirian kelompok. Sebaliknya, itu berarti bahwa ancaman disimpan dan terkandung dalam sistem tubuh dengan bagian dirinya, internal dan vital bagi fungsi sistem dan sehat. Seperti yang dijelaskan Esposito dalam poin tentang ini. Mekanisme kekebalan mengandalkan adanya penyakit yang dimaksudkan untuk dihadapi. Tidak hanya dalam arti penyakit, membantunya perlu, tetapi juga dalam istilah yang lebih ketat, bahwa mekanisme kekebalan berfungsi secara tepat melalui penggunaan apa yang ditentangnya. Berdasarkan alur pemikiran ini, kita dapat mendefinisikan komunikasi sebagai kontak. Dan dengan demikian mengekspos penularan satu sama lain. Hubungan dengan paparan satu sama lain. Komunikasi adalah nama untuk ambang batas antara lain diri sendiri dan orang lain. Hubungan yang memisahkan seorang dari diri sendiri sehingga mengubahnya dan membukanya untuk orang lain dan mempertahankan dirinya sebagai pembukaan satu untuk orang lain yang membutuhkan serta menyediakan sarana, media, dan saluran untuk mengatasinya sebagai transfer atau pemberian dan afinitas pembuatan bersama. Dalam model modern ini, tujuan komunikasi khususnya perjalanan dan penaklukan pemisahan ruang dan waktu melalui transportasi, kontak, dan interaksi. Dicirikan sebagai kejelasan transmisi, penemuan makna, dan saling pengertian. 54 dari perspektif teoritis modern. Komunikasi biasanya didekati tidak hanya sebagai masalah dan kemungkinan hasil, tetapi juga sebagai tujuan dan solusi. Konsep munus secara signifikan memperluas rasa komunikasi sebagai afinitas dan transfer dengan menarik perhatian. Kita tidak hanya ada masalah yang dianggap oleh komunikasi, tetapi juga, dan yang paling penting, masalah yang sebenarnya ditimbulkan munus menunjukkan kepada kita bahwa identitas tidak benar-benar dipisahkan sejak awal, karena mereka sudah dihubungkan oleh kekurangan yang sama. 3 indera komunikasi dan sebagai imunisasi. Jika yang sebelumnya benar, maka masuk akal untuk menyatakan bahwa komunikasi membutuhkan, atau lebih tepatnya,
mengandung alasan untuk perlindungan identitas komunikasi, meresmikan perlunya perlindungan dan pengotor identitas relasi being in common. Relasi yang mengubah individu dengan memisahkan mereka dari diri mereka sendiri dalam menempatkan mereka ke dalam kontak, dan dengan demikian memaparkan mereka pada penularan identitas satu sama lain. Sebagaimana ambang batas relasi antara diri sendiri dan orang lain, individu dan komunitas, tidak hanya komunikasi yang menuntut praktik, kesabaran, interaksi, dialog, transfer, dan berbagai yang ditunjukkan untuk tujuan dimaksudkan dari kejelasan, pemahaman, kesepakatan, dan afinitas. Dengan demikian, menimbulkan ancaman komunikasi, ancaman potensi ketidakpastian makna, informasi yang salah dari penipuan, kebingungan, dan kesalahpahaman, perselisihan antar pribadi dan antar kelompok. Komunikasi sebagai ancaman dapat dipahami secara luas sebagai konsekuensi dari keterbukaan manusia satu sama lain, serta pengabaian mereka terhadap bahasa dan ketidakmungkinan non-komunikasi seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya. Hal ini juga dapat memahami secara khusus sebagai penggambaran dan penodaan subjek oleh wacana yang membahas mereka, berbagi ide, serta kemungkinan menerima ide-ide tersebut secara kritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang body as index. Komunikasi manusia mengancam dan melindungi batas-batas pembuatan identitas. Ini mengancam dengan potensi afiliasi, ekspresi, transmisi, dan kemungkinan paparan penularan salah pahaman, ketidaksepakatan, dan konflik ancaman terhadap penutupan identitas. Komunikasi bisa melindungi identitas, mempertahankan kemungkinan perbedaan dan komunitas, dan konsekuensi yang berpotensi membatasi. Yang terakhir, dikatakan dalam bab sebelumnya, komunikasi kebal terhadap cara kekuatannya untuk menahan dan memenuhi ancaman batas. Keduanya afirmatif, tertutup, atau membuka, dan merusak, membuka atau menutup. Yang menjadi penyebabnya, hal ini dilakukan sebagai ajakan untuk membuka kembali ancaman terhadap identitas yang dibawa oleh komunikasi dalam upaya mempertahankan exposure identitas daripada menutupnya sendiri dalam ketidakpeduliannya kepada masyarakat. Komunikasi manusia mengancam dan melindungi batas-batas pembuatan identitas. Hal ini dilakukan sebagai ajakan untuk membuka kembali terhadap identitas yang dibawa oleh komunikasi dalam upaya mempertahankan exposure. Helaian gagasan tentang bahasa, diri sendiri dan orang lain, subjektivitas, komunitas, dan kekebalan yang dikembangkan pada pembagian sebelumnya dalam buku ini diperdalam sehubungan dengan filosofi Jean-Luc Nancy. Meskipun Nancy terkenal karena tulisannya tentang komunitas yang dikembangkan sepanjang karirnya, ia juga banyak menulis tentang topik lukisan. Yang dikembangkan pada sastra, seni, dan media.
yang paling bersemangat perwujudan manusia diterbitkan pada tahun 2006 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2008. Corpus menawarkan satu tingkat kritik ilmiah terhadap alasan Barat dengan mengambil titik awal analitik frasa Latin hoc est enim corpus meum. Ini adalah tubuhku. Corpus adalah topik filosofis kontinental tentang ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada identitas, perbedaan, dan perubahan yang ditimbulkan dalam frasa ritual itu. Apa yang menyita perhatian Nancy bukan hanya apa yang disebut sebagai obsesi. Kita di Barat bahwa ini tidak dilihat atau disentuh. Untuk menegaskan bahwa tubuh ini tidak pernah terjadi, tidak mengesampingkan sebagai sesuatu di luar jangkauan kesadaran, wacana atau filsafat sebagai dalam gaya fenomenis. Korpus pentingnya untuk filsafat komunikasi kontemporer. Saya berpendapat karena dalam mempertanyakan wacana tentang tatanan tubuh, totalitas, dan integritas, Nancy menantang kita untuk menghadapi, tetapi tidak harus menyelesaikan batas-batas identitas dalam paparan kita terhadap perbedaan. Korpus dapat dibaca sebagai filsafat kontinental spirit. Ia juga dapat dibaca sebagai filsafat komunikasi kontinental kontemporer. Ini menawarkan sumber daya kritis untuk berpikir tentang komunikasi manusia sebagai pengalaman hubungan dengan orang lain dan diri sendiri yang mendasar bagi rasa dan makna menjadi manusia. Relasi itu sendiri adalah konsep filosofis yang kompleks hubungannya, bukanlah suatu substansi. Tujuan bab ini adalah menentukan perspektif Nancy sebagai pusat filsafat kontinental kontemporer tentang komunikasi, perwujudan, dan komunitas. Nancy menggeser pemikiran kita tentang dari tubuh sebagai private, unfilled, dan milik sendiri, sebagai yang tepat untuk berpikir tentang perwujudan sebagai integritas exposure berada dalam penarikan aktif pasif dari kehidupan manusia. Alih-alih menganggap tubuh itu sebagai kesatuan, dan di bawah ini kendali diri yang kurang lebih rasional model yang ditawarkan Nancy untuk memikirkan tubuh adalah korpus. Tubuh adalah kumpulan potongan, bit anggota, zona, status, fungsi, kepala, tangan, dan tulang rawan terbakar halus, menyembur tidur, komplikasi teks tertulis seperti badan penelitian, menulai manual diagnostik hukum kasus, dan sebagainya. Tubuh tidak diberikan tetapi disatukan oleh logika semiotik, wacana ucapan yang teratur dari suatu budaya, namun alih-alih mendefinisikannya sebagai esensi atau hanya sebagai objek wacana. Pentingnya memikirkan tubuh sebagai korpus, bagian sensasi dan operasi yang istilahnya dapat diulang dari satu daftar ke daftar berikutnya, tetapi selalu dengan kesatuannya merupakan pertanyaan untuk diri sendiri, mengapa ini penting? Mengapa korpus dan bukan hanya organisme yang diatur secara diskursif? Jawabannya, karena jika ada tubuh, ini adalah tubuh saya, hoc est enim corpus meum, maka itu harus ditempatkan, diletakkan, diposisikan, dan dibuat tidak
ditemukan begitu saja. Ada satu demi satu perut, bulu mata, kuku, ibu jari, bahu, payudara, hidung, karena tidak ada totalitas kaku pada tubuh yang merupakan gagasan humanis tentang kesatuan tubuh yang tidak lagi dipertahankan. Sebuah tubuh menyatakan terjadi dalam keberadaannya, Dasein, dan dengan demikian menunjukkan yang tidak dapat ditentukan, yaitu kehidupan. Tubuh adalah tanda, indeks adalah keberadaan. Dari perspektif ini, relasi dengan penyelidikan komunikasi manusia dari perspektif Nancy tentang beberapa dan di mana tubuh. Selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah what remains without community or being. Tujuan deskripsi sejauh ini adalah untuk menarik perhatian pada peran yang dimainkan oleh bahasa dan komunikasi di persimpangan subjektivitas atau kesadaran pewujudan manusia atau kehidupan dan komunitas manusia atau penyeberangan semiotik dari batas-batas identitas. Berangkat dari diskusi itu, bab terakhir ini berfokus pada tugas pemikiran filosofis tentang komunitas. Dari perspektif filsafat komunikasi kontemporer, tugas semacam itu memperdalam diskusi sejauh ini tentang hubungan, keberadaan, perbedaan, komunikasi, non-komunikasi, komunitas, dan kekebalan melalui pemeriksaan konsistensi atau dengan yang bersifat elemental. Konsep dan fenomena komunitas telah lama berdiri sebagai panduan metik untuk penyelidikan komunikasi manusia. Namun, dalam ilmu sosial dan ilmu humaniora, arus utama komunitas atau apa yang disebut Zygmunt Bauman sebagai tanda mimpi tentang surga yang hilang, secara rutin dianggap sebagai suatu kepastian, sesuatu yang dapat harus dibangun atau dipertahankan, biasanya melalui komunikasi yang lebih baik. Namun, tanda mimpi tidak menyeratkan bahwa komunikasi itu tidak nyata atau hanya imajiner. Sebaliknya, tanda dan wacana tentang komunikasi membawa struktur untuk merasakan dan membentuk makna yang dibuat dari pengalaman kita tentang dunia. Dan untuk alasan itu, ia sama nyatanya atau diwujudkan dan juga simbolis. Namun, meskipun komunitas menonjol dalam beasiswa akademik, serta dalam pembicaraan rutin tentang siapa kita apa atau apa yang dimaksud ketika membicarakan seringkali tidak jelas dan seperti pada mimpi. Dalam pengertian itulah, tugas berpikir alih-alih mengandalkan komunitas tidak hanya tetapi juga bertahan. Ini adalah fitur ontologis dasar menjadi manusia atau berada dengan dalam sebagai hubungan yang menjadi fokus interpretasi Nancy dari a sign presupposed with F affect a signifier yang artinya a signified adalah bersamaan atau bersama-sama. Seperti Esposito, Nancy lebih memilih untuk menekankan ukuran preposisi daripada kata ganti kita atau saya, karena kekuatannya untuk menunjukkan jarak waktu atau pemisahan makhluk, kedatangan, dan kepergian mereka dari dalam ke dari luar yang mencirikan fluiditas pengalaman dunia kehidupannya. Singkatnya, pertanyaan yang harus memotivasi hidup jika bukan hanya berpikir atau pertanyaan pendorong dari filsafat kontinental adalah bagaimana menjaga kondisi kemanusiaan kita bersama, hubungan timbal balik atau keberadaan kita dengan bahwa kita dilucuti fitur esensialnya yaitu tanpa esensi kita meninggalkan keberadaan. Tugas ini mendesak untuk memprediksi dan mempersiapkan upaya-upaya dalam tugas ini yang mungkin menjadi abstrak, daya tarik yang membatasi masyarakat atau perlindungan yang berlebihan darinya, atau komunikasi sebagai imunisasi. Daripada pekerjaan pemeliharaan yang lebih sulit meskipun tidak kurang mengancam secara individual, namun keterbukaan harus dilakukan oleh satu sama lain. Sekarang membahas dengan pemikiran menjadi dengan dan sentuhan. Menambah. Pemahaman pengiriman atau
diri dalam komunikasi sebagai memberi dalam pengalaman sentuhan, hubungan timbal balik dari kontak pemisahan antara tubuh secara radikal merusak status pemberian ekspresi, yaitu komunikasi sebagai sumbangan sehubungan dengan katakanlah memberikan diri sendiri untuk kebaikan bersama. Karena berada bersama adalah fundamental untuk menjadi manusia, tindakan menyerahkan diri atau menjangkau untuk melakukan kontak dengan seseorang atau sesuatu, seperti dengan partisipasi aktif dalam wacana publik, harus dipahami sebagai fundamental berada dalam bahasa, yang sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya dari volume ini, yaitu sama dengan mengambil tanggung jawab secara logis, bukan secara moral, untuk seseorang yang harus dan harus menjadi dalam suatu bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasan. Pada salah satu kasus fenomena kerajaan fiktif Sunda Empire, merupakan komunitas penyimpangan sosial yang sangat berdampak negatif bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun psikologi. Gerakan ini bermula hanya sebatas di media sosial yang akhirnya terbentuk secara nyata dan viral setelah akun Facebook dari seseorang yang diduga anggota Sunda Empire bernama Reni Hairani Miller melakukan unggahan status yang membuat geger pengguna Facebook. Ia menulis tentang keberadaan Sunda Empire dengan melampirkan beberapa foto dengan orang yang menggunakan seragam militer. Petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana, mengklaim bahwa banyak hal-hal yang tidak masuk akal seperti Pentagon di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berasal dari Bandung. Rangga juga memberikan pernyataan bahwa Sunda Empire mampu menyelamatkan bumi dan menghentikan perang nuklir. Dia juga menyatakan Jack Ma dan Bill Gates akan bergabung dengan Sunda Empire. Ia juga mengaku bahwa wilayah Nusantara bukan hanya Indonesia saja, tetapi juga mencakup 54 negara yang membentang dari Australia hingga Korea. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Roy Suryo kemudian melaporkan petinggi Sunda Empire ke polisi karena diduga telah mengganti sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan NATO. Mereka dianggap atas tindakan penyebaran berita bohong. Hakim menyatakan mereka terbukti bersalah atas penyiaran berita bohong hingga membuat keonaran sesuai dengan dakwaan pertama, yaitu dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya kasus fenomena Kerajaan Sunda Empire. Pada awal tahun 2020, Indonesia dihebohkan dengan fenomena munculnya kerajaan fiktif yang viral. Sunda Empire merupakan kekaisaran matahari yang dapat mengendalikan nuklir dan menjadi pewaris harta benda bumi yang jatuh di zaman kerajaan Pajajaran Siliwangi dan mengaku mempunyai sertifikatnya. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, kelompok ini mengklaim sebagai perkumpulan yang mengatur pemerintahan dunia. Dan mereka juga memprediksi pemerintah dunia akan berakhir pada 15 Agustus 2020. Sunda Empire ini muncul mengadakan upacara di Taman Istora di dalam kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Setiabudi, Sukasari, Kota Bandung. Maka dari itu, polisi menetapkan 3 petinggi Sunda Empire sebagai tersangka pada 18 Juni 2020. Kasus Sunda Empire ini mulai disandingkan di Bandung. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU pun mengatakan bahwa keterangan petinggi Sunda Empire menyimpang dan dituntut 4 tahun penjara. Masalah lainnya yang akan diturut dikaji adalah faktor-faktor yang mendukung fakta bahwa banyak orang-orang yang bersedia menjadi pengikut pada kerajaan fiktif yang
penuh dengan TPU gaya di Indonesia. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Jadi di sini ada keterkaitan kasus fenomena Kerajaan Sunda Empire ini. Kasus yang diangkat merupakan kasus yang berkaitan dengan penyimpangan sosial. Mengapa penyimpangan sosial? Karena statement mengenai Sunda Empire terlalu imajinatif, sehingga banyak pihak yang menyebutkan bahwa mereka sebenarnya mempunyai penyakit mengenai permasalahan psikologi maupun mental. Dalam melakukan komunikasi manusia, menggunakan body gesture, dalam menyampaikan pesan, dan manusia berinteraksi bersama orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Setelah melakukan pembahasan tentang bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Dalam berkomunikasi selalu memiliki resiko mengingat bagaimana kita berkomunikasi bukan hanya pengangkutan informasi, tetapi juga pemaparan. Memperhatikan pemikiran, nilai, dan kata-kata yang digunakan untuk memberikan makna, mengundang perubahan perspektif. 2. Dan juga dalam berkomunikasi harus mempunyai nilai-nilai bahasa dan ketentuan-ketentuan yang mendasari hal tersebut, dinilai fakta atau hanya kebohongan publik, sehingga tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak mendasar di kalangan masyarakat. 3. Komunitas adalah suatu kelompok sosial yang menyatukan diri terdiri dari beberapa orang yang mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, kepercayaan, bakat, minat, dan hobi sehingga menciptakan rasa nyaman dari setiap anggota komunitas tersebut. 4. Dalam komunikasi, manusia mengancam dan melindungi batas-batas pembuatan identitas, mengancam dengan potensi afiliasi, ekspresi, transmisi, dan kemungkinan paparan penularan kesalahpahaman, ketidaksepakatan, dan konflik ancaman terhadap penutupan identitas. Potensi komunikasi yang mengancam batas sebenarnya adalah karakteristik yang paling konstruktif pemaparannya terhadap komunitas. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam komunikasi, pengalaman sentuhan, timbal balik dari kontak pemisah antara tubuh secara radikal merusak status komunikasi sebagai sebuah yang sehubungan dengan, katakanlah, memberikan diri sendiri untuk kebaikan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sarannya. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan jika berkomunikasi, kita harus memperhatikan dalam menyampaikan sebuah informasi agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik dan dimengerti, sehingga tidak terjadi resiko atau taruhan komunikasi seperti contohnya komunikan tidak mendapatkan makna yang sama ketika komunikator menyampaikan sebuah informasi atau pesan. Yang kedua, berkomunikasi juga harus ada dasar-dasar hukum, sehingga apa yang kita sebarkan tidak mengandung unsur hoaks dan juga tidak melanggar etika-etika saat berkomunikasi. Yang ketiga, menjadikan sosialisasi sebagai ranah bagi anggota komunitas untuk saling berkomunikasi, guna mempererat hubungan bagi sesama anggota. Keempat, komunikasi tubuh atau gestur tubuh bisa membuat komunikasi dengan anggota menjadi lebih lancar karena adanya komunikasi non-verbal maupun verbal. Dan yang terakhir, dalam komunikasi, pengalaman sentuhan timbal balik dari kontak pemisah antara tubuh secara
radikal dapat merusak hubungan status komunikasi, maka dari itu dalam berkomunikasi diharapkan untuk dapat berhubungan secara langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.